Bilanginnya pelan-pelan. Itu cara itu bagian dari akhlak atau adab anak sama orang tua. Nggak boleh suara kita tuh lebih keras daripada suara orang tua. Misalkan dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Duduk Sila bersama gue Tinky Winky dan Johnson. Kali ini Duduk Sila pengen ngebahas masalah berbakti ke orang tua. Karena anak zaman sekarang itu kalau udah mainin HP, ini masih hidup dah. Iya. Anak zaman sekarang kalau udah mainin HP, disuruh HP nggak denger kan? Nah itu. Nah, sedangkan orang tua itu presiden masih punya orang tua. Pak Lurah, Pak, ya pokoknya pejabat-pejabat negara juga masih. Ya nggak mungkin lah dia keluar dari batu kan. Iya nggak mungkin, pasti dia punya orang tua. Nah, bagaimana cara berbakti kepada orang tua dan sampai kapan? Ini harus dari agama nih. Iya, dari segi agamanya gimana? Jadi agama ada aturan dalam agama bahwa cara bakti dengan orang tua diantaranya ya tadi kita kudu dengerin apa kata orang tua. Jangan lawan. Jangan ngelawan. Walaupun misalnya nih kita nggak sesuai hati kita nih. Ngegrundel. Tapi tetap kita kudu dengerin. Jangan sampai dulu kan kita waktu kecil nih. Waktu kecil orang tua tuh kalau kita cerita apa pasti orang tua selalu dengerin. Sekarang dia di masa-masa sepuh kan biasanya yang namanya orang tua udah usia mulai usia lanjut kan. Kadang-kadang balik ke anak kecil lagi, pengen diperhatiin. Nah ini kita waktunya berbakti dengan orang tua, kita perhatiin kesukaannya kalau bisa kita beri. Misalkan orang tua nih yang masih seger dah. Iya. Contohnya nih berbakti bukan bocah kecil nih, usia kita lah yang punya kesibukan sehari-harinya, yang punya kerjaan dan punya bla bla. Kalau orang tua nih ibaratnya pengen anggur, pengen apel, pengen buah, kita beliin mobil. Nah itu enak banget jadi orang tua. Iya kan, bener kan? Apalagi misalkan lagi sakit. Banyakan orang tua kalau lagi sakit tuh kayak anak kecil juga. Bener. Karena dia mungkin merasa, iya udah gue lagi sakit. Kadang-kadang sama dokter kagak boleh makan sop, pengen sop. Ya kan? Bagaimana caranya kan kita kudu berbakti sama orang tua kita. Apa sih maksudnya? Kita nggak beliin tapi kita bilanginnya pelan-pelan. Itu cara itu bagian dari akhlak atau adab anak sama orang tua. Nggak boleh suara kita tuh lebih keras daripada suara orang tua. Misalkan dia kayak misal beliin gua sop apa? Jangan, Bah. Gitu. Iya. Dokter kagak boleh. Nah, itu kagak boleh tuh ya. Iya. Kita jelasin pelan-pelan. Itu termasuk berbakti kepada orang tua. Bahkan mementingkan perintah orang tua. Kita disuruh apa aja nih, kecuali suruh maksiat dah. Jangan dah. Nggak boleh dah. Ya, pokoknya la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Kita nggak boleh taat sama manusia dalam masalah maksiat sama Allah. Tapi kalau selama perintah orang tua nih, ya perintah orang tua nyuruh kita apapun kalau bukan kemaksiatan, kita harus ngelakuin sebagai anak. Dan bakti sama orang tua tuh nggak selesai sampai di dunia aja. Sampai orang tua kita udah meninggal, kita tetap harus bakti sama orang tua. Nah, caranya bisa dengan jadi begini. Beruntung ya. Kalau maaf nih, kalau orang tua masih hidup kan tadi logikanya dan emang begitu caranya kan. Pengen buah, pengen apa, kita turutin. Kita ajak jalan-jalan sehatnya. Kita ajak jalan-jalan, dia ngomong begini kita iyain. Pokoknya jangan sampai nyakitin orang tua. Jangan sampai nyakitin. Itu nah ini kan masih susah hidup. sebenarnya. Susah. Cuman bagaimanapun kita harus berusaha. Berusaha benar-benar nyari ridho orang tua. Karena kan kita sering dengar ridho orang tua itu ridho Allah. Murka orang tua itu murka Allah. Maka sebisa mungkin jangan sampai orang tua kita nih murka sama tingkah kita. Jadi jangan ada pembelaan. Perasaan gue udah bener banget. Nah benernya kita sebagai anak ke orang tua itu bukan tolak ukur kita. Semuanya tolak ukurnya pakai agama. Gitu, aturan-aturan yang ada di agama. Bahkan begini ya, saking beruntungnya ini Nabi pernah janjiin buat anak yang bakti sama orang tua. Jadi dalam satu hadis yang pernah gua apalin dulu. Iya. Yang lu lagi ngaji dah. Udah pernah ngapal dah. Iya. Jadi mamin abdin rozaqahu Allahu malan. Enggak ada dari seorang anak yang Allah kasih rezeki. Sekarang lu udah mulai dewasa, lu punya pekerjaan, lu punya bisnis, lu punya dagangan dan lain sebagainya dengan profesi kita masing-masing. Nah dia dikasih rezeki sama Allah.
summa barra liwalidayhi. Kemudian rezeki yang dia punya dikasih buat bakti sama orang tuanya. Entah itu beliin baju orang tua, beliin makanan kesukaan Nyenengin orang tua, dah. apalagi ngumrohin orang tua, Amin, ya Allah. berangkatin haji orang tua. Pokoknya dia ada rezekinya digunain buat bakti sama orang tuanya. Illa kana ma'i fil jannah. Tuh anak yang begitu loyal sama orang tuanya, maka janji Rasulullah, kana ma'i fil jannah, dia bakal bareng sama saya di surga. Enak kan? Iya, ibaratnya gua nih Son sering denger kayak di scroll TikTok, Iya. IG Ustadz Adi Hidayat. Ibaratnya banyak yang bilang Ustadz Adi Hidayat tuh berbakti sama orang tuanya luar biasa. Luar biasa. Orang tuanya pengen mercy, hari itu juga dibeliin. Makanya rezeki dia lancar. Ya mungkin karena dia seorang ustadz, kiai besar dan dia ngerti tentang itu. Nah, kita kan kagak ngerti. Nah itu. Gue kagak ngerti dan berbakti sama orang tua tuh yang bener gimana. Ya termasuk kita doain orang tua nih ya. Doain orang tua juga itu termasuk memperlancar rezeki. Kalau orang tua posisinya udah meninggal atau masih hidup pun kita harus doain, minimal habis sholat kita bacalah Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Warhamhuma, sayangi orang tua saya kama rabbayani shaghira. Sama seperti orang tua saya sayang sama saya waktu kecil. Kita punya anak, bagaimana kita kurang sayang? Kita kadang-kadang baru paham. Ya, baru paham ketika kita udah punya anak, sayangnya bukan main sama anak kan. Orang tua kita pun begitu. Sama. Kita panas, orang tua kita ikut panik panas. Nah, ini sekarang kita bisa ngerasain udah mulai dewasa. Nah, itu tadi bakti itu, sehingga ada sahabat nanya. Fa illam yakun walidani fid dunya fama yaf'al ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya pengen juga bakti sama orang tua. Tapi kalau orang tua saya dua-duanya udah meninggal, apa yang saya harus lakuin ya Rasul? Nah, maka cara bakti dengan orang tua yang udah meninggal, diantaranya adalah kata Rasulullah, tasaddaq anhuma bi'it'amit ta'am. Kita sedekah Buat orang tua. Iya, atas nama orang tua. Ya, kita ada masjid lagi renov, kita Iya, biasanya kan ada tuh kayak apa marbot atau DKM. Anaknya nama ini nih, dia sedekah buat orang tuanya, gitu ya. Seperti kayak gitu. Itu ada landasan. Ada landasannya. Ada landasan hukumnya, anjurannya ada. Jadi di situ tuh ya ini apa keluar dari konteks sedikit ya. Kalau menurut orang itu kan itu kayak pria sih gitu. Pengen dikata apa sih? Sebenarnya itu bukan. Itu ibaratnya lagi mencontohkan berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Kayak gitu kan contohnya. Misalkan gua nih Tingki Wingki sodakoh ke orang ke masjid misalnya. Atas nama nih nenek apa siapa ya. Salah pokoknya yang nenek meninggal ya gitu. Itu salah satu berbakti kepada orang tua juga. Iya. Kan ibaratnya gini ya. Gue doa juga kagak bisa. Iya. Doa kagak bisa. Maksudnya doa yang bener banget nggak bisa. Nah, itu kan nanti kalau di masjid pasti kan dikirimin Fatihah kan. Banyak tuh. Jamaah. Nah, maka ada juga Rasulullah merintahnya begini, ngajarin kita tuh. Istaksir minan nasi min du'ail khairilak. Perbanyak minta doa sama orang-orang yang baik buat kita. Kita tuh dianjurin minta ketemu siapa aja, kita kudunya minta doa kebaikan buat kita. Ya apa misalnya kita biar sukses, biar rezeki kita lancar dan lain sebagainya. Sama siapa aja, nggak mesti ke yang lain-lain. Sama siapa aja kita ketemu. Gitu. Pokoknya itu mah nyambungnya itu nyambung tuh ya. Nyambung ibaratnya semakin banyak kita silaturahmi, semakin lancar rezeki. Nah, itu nyambungnya ke situ tuh. Karena kita nggak tahu min ayyi lisanin yustajabu lahu aw yurham. Kita nggak tahu lewat lisan siapa doa itu diijabah oleh Allah. Jadi ketika di masjid diumumin, kemudian dikirimkan Fatihah buat almarhumah. Dari sekian banyak orang yang ngirimin Fatihah, pasti ada yang diijabah oleh Allah. Begitu. Itu beruntung justru. Nah, sekarang gini, ada konteks atau ya perumpamaan gini kan. Gua lah contohnya misalkan gua nih mau apa sih namanya itu ziarah ke makam engkong gua. Sedangkan gua ini gua kagak bisa apa tuh yang sebelah
hadorat dah. Nah, iya ribet Ribet hadorat dah. kan. Nah. Itu gue cuman biasanya cuman lagi apa ya namanya, Tapi jangan sampai kongko doang lo sono. kadang-kadang kongkong Nah. engkong Atau misalnya ya ibarat kan gini ya, nyaputin Iya, rumput kong, bagaimana kabarnya di sana sehat? kalau nyautin Lah iya jangan. kong Nah, sehat. nah itu yang perlu kita benahin dikit-dikit. Nah, iya maksud gue tuh itu maksudnya berbakti kepada orang tua itu kan ternyata Sampai orang tua kita meninggal meninggal. pun tetap kita harus bakti. dengan mendoakan dan sodakoh atas nama orang tua kita. Iya, makanya sampai ada hadis begini, man zara qabra walidayhi aw adihima. Anak yang ziarah ke makam orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya, kata babaron di walidayhi, dia dicatat sebagai anak yang berbakti. Jadi kita ziarah, datang ke makam, ini jangan kongkok doang. Atau misalnya kita Kongkok. bersihin, ngelapin, saya mau hajatan, tolong Iya, doain iya. gitu kan ya biasanya. Iya. Kita- Ya pokoknya ya bukan hajatan doang, Son, kadang-kadang nih. Wah, besok saya ibaratnya bareng ngelapin dah. Iya. Ini hari Jumat nih ziarah nih ke makam Engkong dah. Hmm. Kong, besok saya mau tes polisi dah. Iya. Doain ya Kong. Iya. Beri musafin Mm-mm. apa? Batu nisan tuh. Mudah-mudahan biar keterima ya Iya, Kong. doain ya Kong. Kalau Ini- nyautin, Ini duit goceng buat beli cendol. nggak boleh kan? Lah nggak boleh orang Nah. tua orang meninggal kok dikasih duit. Kan? Nah, itu maksud gue tuh gimana caranya yang benar gitu. Sebisa mungkin ya. Sebisa Kalau mungkin. kita nggak bisa hadorat Iya. kayak guru-guru kita Iya. misalnya dulu hadratin Nabi sampai ke aulia. Kau semua wali-wali Allah, para ulama, kita nggak bisa nih kosong banget dan kita kosong. Kosong dah. Kosong banget nggak Kosong bisa. dah. Minimal banget baca surat dari Al-Quran yang kita bisa. Jangan kongko doang. Minimal banget kita bisanya baca Al-Ikhlas nih. Qul huwallahu ahad. Baca. Kita bismillahirrahmanirrahim. Ini makom nih. Iya, ini makom nih. Nah, Kopi dulu tapi minimal banget. Nah ya, Hmm. silakan. Minimal banget kita ngucapin salam dah. Ngucapin salam. Hmm. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Gitu. Assalamualaikum Kong. Nah, nggak apa-apa dah itu Nggak dah. apa-apa dah. Nah. Gitu ucapin salam. Nah terus minimal banget kita baca surat dari Al-Quran. Kalau bisanya kulhu Kulhu. sebanyak-banyaknya. Mau 3 kali 3 kali. Jangan cuma kongko doang intinya. Jangan kongko atau minta doa dan lain sebagainya. Nah terus setelah itu doanya minimal ya Allah tolong sampaikan dan terima pahala dari surat Al-Quran yang saya baca untuk almarhum saya punya nenek Fulan bin Fulan. Tolong sampaikan dan terima ya Allah. Segitu paling minim. paling minim. Paling minim. Gitu. Kalau nggak bisa, ya Allah. Misalkan nih, Iya, pokoknya misalkan nih contoh kebanyakan mungkin ya. Hmm. Ya Allah, saya ziarah ke makam engkong saya. Semoga engkong saya diampunin Iya. dosanya. Nah, iya. Diampunin siksa kuburnya. Iya. Ya Allah tolong ya Allah, begitu boleh kan? Boleh. Nah, Minimal banget kita doain. Sebab begini, orang kalau udah meninggal itu sama seperti orang yang tenggelam di tengah lautan. Gitu. Yantaziru da'watan min ibnihi, dia tuh nungguin. Sekarang lu tenggelam di tengah lautan. pokoknya tanpa tengah laut kan pelampung. nih. Iya. Jadi kan. Tanpa pelampung, Tanpa tanpa pelampung. perahu, pokoknya tenggelam dah. Butuh banget pertolongan kan. Nah itu yantaziru da'watan min ibnihi, nungguin doa dari anak au akhihi atau teman-temannya. Makanya minimal kita juga kudu punya atau bergaul sama teman yang soleh. Jangan teman mabok. Ya artinya kita boleh berteman. Iya. Bukan berarti kan nggak ada orang mabok begini. Ya karena teman kita udah meninggal, kita kirimin Fatihah dulu. Lah kan jarang kan? Jarang. Tapi Iya, kalau iya. kita ngumpulnya di majelis taklim misalnya nih, kita bergaul boleh sama siapapun, tapi jangan sampai kita nggak punya temen yang rada beneran dikit. Iya, ibaratnya kalau bergaul mah yang mabok 10, yang bener 1 mah ada. Iya, tuh, gitu. kan. Insya Allah keingetan dia. Keingetan. Gitu. Kalau mabuk nggak ada yang Fatihah dulu kan? Nggak ada. Nggak ada yang baca doang, minuman semua nggak ada. Nggak ada. Ibaratnya sebisa apapun dan nggak sebisa apapun kita ziarah, kita kudu tahu, kudu tahu ini makam engkau kita. Itu sebagian dari berbakti kepada orang tua. Bakti. Jangan misalkan maaf nih ya, Hmm. Son, jangan sampai kita orang tua kita meninggal
bilang aja gitu kan. Iya. Ibaratnya ya udah gitu. Ya bagusnya minimal seminggu sekali lah di hari Jumat. Minimal banget kalau kita emang bisa, atau waktu yang kita khususkan, waktu kita khususin buat ziarah sama orang tua. Iya, ingat lagi, kembali lagi bahwa orang tua kita nih, kalau nggak ada orang tua kita nggak bakal ada di sini, nggak bakal ada di dunia. Jadi orang tua itu disebutnya wasilah, sababiah orang tua sama bapak kita ada di dunia. Walaupun hakikatnya yang mewujudkan kita Allah, tapi nggak mungkin ujuk-ujuk kita keluar dari pohon pisang. Iya. Kalau bukan karena orang tua kita. Tapi kan gini ya, Son, balik lagi nih masalah kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Kita nggak bisa seminggu sekali, nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Sebulan sekali. Nggak bisa sebulan sekali, namanya ada lebaran tuh kalau orang kita mah apa namanya, ngembang ibaratnya. Ziarah juga kan, ibaratnya ziarah ke makam. Nah itu kadang-kadang gini Son, kadang-kadang tuh gua ngelihatnya, bukan gua sok hati juga. Ini ada anaknya Iya. ke makam ziarah pada hari raya lebaran. Itu cuman gini doang nih kan Son, dia bawa air, kan ada tuh air yang air melati atau sama kembang, kerucuk dikembangin terus selfie. Nah, Pergi. nah itu kurang bagus. Kurang bagus. Kurang bagus. Itu mungkin ya kalau orang tuanya yang di dalam, kalau bisa ngomong nih. Kecuali itu air dia baca Fatihah dulu, Ah. terus disiram gitu. Ya cuman kan Adam berbakti kepada orang tua, walaupun kita ziarah juga yang tadi lu bilang kan, sebanyak-banyak kita bergaul sama orang mabuk, satu mahilok kagak ada. Iya, Kita bawa ke kita nanya. Iya. Seharusnya kan iya begitu. nanya. Berarti intinya berbakti sama orang tua itu nggak putus sampai dia sakit. Enggak sampai dia sakit, enggak sampai dia meninggal, sampai dia udah di kuburan, kita sebagai anak tetap harus bakti. Ya Sampai- tadi kalau nggak bisa ziarah tiap minggu, minimal doain dari rumah. Ya Allahumma gfirlaha, atau pakai bahasa Indonesia, ya Allah ampunin orang tua saya, jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Sebab anak yang sering doain orang tua pasti rezekinya lancar, pasti. Jadi kata Nabi, man taraka doa liwalidayhi, anak yang nggak mau doain orang tuanya, fa innahu yanqati'u anhu rizqa, sama aja dia nyeretin rezekinya sendiri. Jadi rezekinya seret, ya bisnisnya nyalo ya kagak gua. Orang meleduk Nggak calon. meledak, nah gitu. Tapi biasanya gini, Son, kalau kita lagi punya kepentingan sama orang tua, Nah, apet banget, dibilang apa apet ya? banget. Ada yang pengen dipinta, Iya. atau pengen mbak ono ukur apa? Iya, kalau nggak main diukur juga ya kadang-kadang ya doain ini kita lagi punya bisnis. Kadang-kadang segitu juga, Bang. Segitu juga ingatnya nggak apa-apa ya, Nggak apa-apa. berarti kita berbakti orang tua. Jadi balik lagi ya, berbakti sama orang tua. Jadi kita pun bakal jadi orang tua. Bakal jadi orang tua. Kalau kita pengen didoain sama anak, balik lagi ke video sebelumnya. Ya, kama tadi nutudan. Seperti itulah kamu memperlakukan orang tua, maka seperti itu kamu akan diperlakukan oleh anak kamu nanti. Jadi kita perlu banget punya anak yang soleh, Ya. yang mendoakan kita. Walaupun dia nggak bisa banget ya, bukan seorang ustadz. Soleh patokan menurut gua nih ya, soleh patokan buat logika ilmu dunia, dia ngerti cara berbakti kepada orang tua dan mendoakannya walaupun bukan berbahasa Arab. Iya. Itu menurut gua itu termasuk anak yang udah soleh lah. Pokoknya ya intinya yang paling bagus itu doa-doa yang memang ada ajarannya dari Nabi. Tapi kalau kita memang nggak bisa, ya cukup. Yang penting ada poinnya tadi, terima dan sampaikan. Kalau di bahasa Arabnya kan Allahumma taqabbal wa ausil. Minimal ya Allah tolong terima dan sampaikan pahala dari ayat Quran atau dari surat Al-Ikhlas yang saya baca ini buat orang tua saya Fulan bin Fulan. Minimal banget begitu. Minimal banget. Oke, Son, kita ya belum kelar sih sebenarnya. Belum kelar bahasan kita berbakti sama orang tua. Jadi intinya sayangin orang tua kita selagi masih hidup. Selagi masih hidup. Dia pengen anggur, pengen apa, beliin. Kita kagak punya duit juga, ya bilang dah pelan-pelan. Kita ganti yang lain. Bahkan kan ada bahasa begini,
anak yang merajakan orang tua pasti nanti rezekinya seperti raja. Itu pasti bener. Jadi intinya satu lagi nih sebelum ditutup. Sekarang kita ibadah sholat fardu wajib kita lakuin, sunnah kita wajibin, kita zakat, kita sedekah, puasa semuanya dilakuin. Pernah dengar cerita Alqamah nggak? Belum. Alqamah sahabat Nabi. Ini Alqamah nih rajin banget ibadahnya, rajin. Sedekahnya, dermawannya bukan main. Tapi ternyata Alqamah pas sakaratul maut susah. Ditalkin itu susah. Lantaran ternyata dicari tahu infonya, ternyata Alqamah masih punya orang tua, ibu. Dia udah sakaratul maut udah di sini nih. Udah sakaratul maut, ini nggak bisa ngucapin, sampai nih utusan Nabi diutus. Coba tanya masih ada nggak orang tuanya? Pas dicari tahu, cari info, ternyata Alqamah masih punya orang tua, ibu. Akhirnya dicari tuh ibunya di mana. Begitu dicari ibunya udah sakit hati. Jadi Alqamah mentingin keluarganya Daripada orang tuanya. Orang tuanya dilupain. Selagi dia masih hidup, main dia jarang. Boro-boro beliin martabak. Main jarang dah. Kalau datang sekalinya main telur diambil gitu. beras diangkut Iya. gitu. Iya. Nah itu Alqamah sampai utusan Nabi tuh bilang gitu, ini nggak bisa ya Rasulullah, nggak bisa ditalkin, nggak bisa dituntun. Akhirnya ternyata ditemuin orang tuanya, kurang lebih begitu dah ceritanya. Ya kalau ada salah-salah ya mohon maaf, kurang lebih seperti itu. Nah Jadi intinya di zaman Rasulullah aja ketika kita melalaikan orang tua melalaikan orang tua, dan orang tua itu nggak ridho sama kita, matinya juga kita susah. Bener. Jadi kita tutup aja ibaratnya pembahasan masalah berbakti kepada orang tua, sedikit banyaknya mungkin ada ilmunya, ada manfaatnya. Amin. Nanti kalau misalkan dari teman-teman yang mau nanya, silakan di komentar atau secara apa mau nanya ke kita orang di Facebook, di apa juga ada. Nanti intinya kita sebagai anak ketika orang tua kita masih hidup, sayangin, jangan disia-siain. Ketika udah mati aja orang tua, udah meninggal aja ketika orang tua udah meninggal aja tetap harus kita didoain. Daripada lu doain orang yang tua yang udah meninggal, dari hidup lu urusin sampai meninggal. Begitu ya San. Betul. Dari kita Duduk Sila, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.